Ini semua bikin sendiri Pak? Bikin sendiri. Enggak Pak, ini nggak ada bosnya Pak? Nggak ada. Kenapa Pak? Nah, bikin dari bos ya repot. Hasilnya sedikit. Beberapa tahun Pak? Ya, sekitar 20 tahun ada. Kelihatannya normal aja batagornya. Krenyes banget tuh. Tapi ya belum bisa bikin yakin kalau yang dijual beneran nggak nyimpang. Besokannya kami nongkrong di belakang rumahnya buat mastiin adakah yang ngaco dari proses bikin somai batagor si abang. Di awal udah ada yang mulai kelihatan. Ikan yang lagi dikerok dagingnya kelihatan lembek, nggak fresh gitu. Daging ikannya terus ditumis plus ditambah air. Ini sepertinya lagi bikin kaldu ikan. Kalau ini buat adonan bikin apanya Pak? Bikin somainya. Oh bikin somainya. Somai sama tahu kan tahu. Sisanya gitu. Oh buat isian tahunya juga Pak ya? Somai dulu kan banyak. Entah sisanya tahu. Ternyata kaldu ikan ini buat dioplosin ke tepungnya. Ini tuh apa Pak? Ini bumbu-bumbu. Bumbu apa ini Pak maksud? Bumbu ada ikannya dulu. Nah, kalau ulen ini batagor sama somai. Oh berarti harus pakai bumbu ini kuah ini ya Pak ya? Iya. Supaya sedap kan enak rasanya. Dari nggak pakai ikan, nggak pakai bumbu ya. Bagaimana rasanya? Kurang ya Pak ya? Ya. Kacang tanah disangrai pakai minyak. Kacang juga mesti dibolak-balik biar matangnya rata. Adonan yang udah kecampur sama kaldu ikan tadi lanjut dibolak-balik biar makin padat dan nyampur rata. Tapi mendadak gua ngebeku lihat yang ginian. Sempet-sempet itu loh garukin kaki pas lagi bikin adonan. Auto kuman and bakteri pada ngumpul. Ngejogrok. Wih, meleng dikit udah ada lagi nih campurin. Apaan tuh bos? Kok banyak banget? Itu apa tadi Pak? Ini resep saya, Mas. Biar enak ya somainya. Terus maksudnya jenis apa itu Pak? Butiran itu Pak? Ya, ini hasilnya yang bisa dibocorkan. Pak kok kolnya yang sudah rontokan kayak gini sih Pak? Ya, cari-cari kan gampang aja, Mas. Nah, kalau yang masih bulat kan kelamaan itu. Pegawainya ngirit-ngirit waktu, kejar waktu, mau buat jualan. Kalau digodok itu kan seger lagi, bagus lagi, sudah digodok. Yakin kagak busuk nih? Terus yang busuk macam mana abangku? Belakangan jadinya ada cian. Banyak yang janggal. Nih lihat ya. Langsung main comot aja rontokan sayur kol yang berserakan gitu. Sayur kol yang udah layu lanjut diangkat. Kirain mah air bekas rebusan kol bakal dibuang. Ternyata lanjut dong, dibuat ngerebus cabai dan kentang. Astaga dragon. Kol yang udah layu digulungin satu persatu. Buat nyamarin tampilan agar kol tetap kelihatan menarik, ada triknya nih. Pak, tapi yang ada bolong-bolong kayak gini kolnya nggak apa-apa Pak? Dipakai juga? Ada apa-apa kan di dalam. Dari yang ininya di luar, gitu. Apanya maksudnya Pak? Yang ada bersih-bersihnya di luar. Jadi enggak keciri. Ya, rasanya sama aja, cuma kelihatannya doang, gitu. Adonan somai yang sempat dibentuk lah pakai cara manual. Nggak ada teknik khusus di sini. Cuma buat ngilangin lengketnya, tepung terigu ikut ditaburin. Yang bikin kita rising liatnya, gatelnya itu loh nggak kelar-kelar. Periksa ke dokter kulit ngapa sih bos? Cabai yang udah layu diangkat. Buat persiapan bikin sambal nyantaran. Dan nggak berhenti bikin shock abangnya. Air bekas rebusan cabai dipakai juga buat ngerebus somainya. Ini kalau airnya bisa demo, udah pasti demo dia. Letih banget kan? Mulai dari ngerebus sayur kol, lanjut cabai dan kentang, sampai buat ngerebus somai juga. Ampun dah ah. Nungguin somainya matang direbus, persiapan nih buat bikin tahunya. Tahunya juga dikasih isian juga ya Pak ya? Iya, kalau dari dikasih isi serumai juga itu kurang enak rasanya.
asap. Kalau taruh doang. 15 menitan, somai udah bisa langsung diangkat. Patokannya gampang. Kalau somainya udah pada ngapung, itu tandanya udah mateng guys. Tapi tugas air bekas rebusan berbagai macam bahan sebelumnya ternyata belum kelar juga. Si air bekas rebusan masih dipakai juga buat ngukus tahunya. Kalau ngirit, bikin naik darah bang. Ngukus tahu cuma 15 menitan udah bisa diangkat. Urusan isian somai kelar. Si abang lanjut bikin varian lainnya, batagor. Secara bahan baku sama aja. Bedanya kalau batagor adonan somainya cuma dibungkus pangsit aja. Ini kalau bikin batagor setiap hari berapa banyak, Pak? Paling sekitar 150-an. 150 biji ya? Iya. Oh, lumayan banyak juga ya berarti ya, Pak ya? Banyak. Itu habis nggak biasanya, Pak? Kadang habis, kadang enggak. Kalau nggak habis, digimanain, Pak? Dijual lagi. Emang masih bisa dijual lagi kan? Buat besoknya, Pak? Iya. Sebelum berangkat jualan, tahap akhir yang mesti dipersiapkan, membuat sambal kacangnya. Bikinnya juga simpel. Cabai yang udah direbus sebelumnya, tinggal digiling langsung barengan sama kacang tanah. Barulah hasil gilingan cabai dan kacang tanah ini dikasih air biar makin nyatu dan gak terlalu kental. Terus habis ini diapain lagi, Pak? Ya udah. Beres. Udah beres, Pak? Loh, maksudnya ini pakai air biasa aja kayak gini, Pak? Biasa aja. Sudah matang semua. Cabai sudah digoreng, kacangnya digoreng. Jadi sudah masak semua. Enggak, airnya nggak perlu direbus lagi berarti, Pak? Enggak. Cukup isi begini aja. Yang cepat gitu. Yang cepat ya, Pak? Iya. Udah gitu, sambal kacangnya masih pakai taburin butiran kristal yang kayaknya sama pas buat adonan somai sebelumnya. Masih penasaran sih butiran apa ya ini? Tapi yang pasti butiran kristal ini selalu jadi kuncian di setiap racikannya. Nah, sekarang si abang tinggal persiapan jualan. Semuanya mulai ditata di gerobak dagangannya. Nah loh, itu lilin ngapain ada di situ? Alamak, ternyata lilinnya ngikut dicemplungin ke dalam wajan, sob. Kalau dihitung dari tadi, jumlahnya juga banyak. Ada kali 3 batang lilin masuk ke penggorengan. Yang kesisa cuma tali sumbu lilin aja. Itu artinya lilin tadi udah meleleh, nyatu bareng sama minyak panas. Nah, kejawab udah. Ternyata minyak goreng campur lilin itu dipakai buat ngegoreng batagor, guys. Diduga kuat supaya batagor miliknya tetap krenyes meski udah digoreng lama. Untuk mastiin dari sisi kandungan somai yang diproduksinya, sampel kami bawa ke laboratorium untuk diuji. Sampel somai mulanya dipotong kecil-kecil untuk mudahkan proses selanjutnya. Kemudian sampel dipanaskan dengan suhu tinggi sampai menjadi abu. Lanjut, diberi larutan khusus untuk mendeteksi ada tidaknya bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam sampel ini. Dan hasilnya... Ya, jadi tadi kita sudah melakukan proses pengarangan, sekarang kita akan melakukan uji nyalanya. Dan di sini kita menggunakan api, silakan nyalakan. Oke, nah di sini kita lihat warnanya itu ada warna kehijauan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang di dalamnya itu mengandung boraks. Gitu. Tapi memang terlihat ya, Bu, ya, kalau ada boraks itu pasti Warnanya itu hijau. Dan sedangkan yang ini adalah sampel yang negatif, jadi kita tidak melihat sinar atau nyala hijau di sini. Sampel somai yang dibawa positif mengandung pengawet boraks. Bahaya dong kalau gitu. Ya, jadi kalau mengandung boraks ya itu berarti siomay tersebut itu kami anggap tidak aman ya untuk dikonsumsi karena boraks sendiri bukan peruntukannya untuk pangan ataupun makanan. Kalau terkonsumsi khususnya di makanan, kita makan makanan yang mengandung boraks, itu risiko yang paling akut atau yang paling cepat yang bisa muncul dari tubuh kita itu seperti gejala mual ataupun pusing, kemudian juga muntah-muntah, diare, dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang lama, jadi misalkan kita sering sekali mengkonsumsi makanan yang ternyata mengandung boraks, itu konsekuensinya atau risikonya itu kita bisa mengalami pertama seperti kanker, kemudian risiko mengalami infertilitas ataupun gangguan kesuburan.